Bikin bisnis kopi sekarang tuh udah ngeri banget, bener atau tidak Pak? Bener. Nah ini Kododo, dia yang punya Bagi Kopi. Cabangnya udah berapa? 30-an. Nah sekarang kita bakal bedah, kalau Pak bikin bisnis kopi sekarang itu jauh lebih ngeri daripada zaman dulu. Oke, sebenarnya kalau ngebandingin angka aja ya, kelihatan banget dulu before pandemi kali ya. Mau bikin coffee shop apapun, konsepnya kayak gimana pun, itu omset gampang banget lah. Jual 300-400 cup sehari itu easy lah. Sekarang kompetitor udah di mana-mana, kita saing lebih sulit. By the way ya, Kododo tuh yang nemenin saya dari day zero, dari belum punya bisnis. Oke, jadi kalau sekarang gua mau bikin bisnis kopi, itu tuh harusnya gimana sih? Jadi banyak orang mikir bisnis kopi itu simple. Contoh, dulu banyak banget orang-orang nih punya lahan nganggur. Mereka itu mikir lahannya diapain ya? Ah udah yang gampang bikin kopi aja deh. Padahal nggak juga. Susahnya dari mana? Bayangin aja. Sekarang nih kita buka coffee shop, pemain udah di mana-mana. Mungkin karena industri kopinya juga udah berkembang ya. Jadi barrier to entry semakin kecil, lebih aksesibel. Lu mau bikin coffee shop saingan sama orang-orang yang punya modal lebih banyak, punya kenalan lebih banyak. Kalau expertise debatable lah ya. Jadi yang penting itu nyari USP-nya. USP itu gimana sih? USP itu nggak bisa sebatas bikin coffee shop itu harus nyaman. Bare minimum, kalau nggak nyaman orang ngapain datang gitu kan. Terus kalau ngomongin nyaman, batasnya sampai mana nih? Misalkan mau bikin coffee shop harus yang premium, yang luxurious, sofa semua, mejanya mahal. Nah kalau lu mau USP-nya di situ, lu bakal selalu kalah sama orang-orang yang duitnya lebih banyak. Terus lu mau bikin coffee shop yang kopinya paling enak, ya lu coba suruh 100 orang debat pilih kopi paling enak kan nggak bakal ketemu ya. Jadi mau bilang kopi paling enak pun sebenarnya relatif. Nah jadi emang kita harus benar-benar nentuin nih apa sih yang mau kita kasih ke customer kita. Nah jadi kita juga nyari USP yang mesti bisa sustain. Contoh kalau Bagi Kopi itu gimana? Kita kan bukan ngincer coffee shop yang estetik mampus. Kita nggak mau dapat customer yang cuma datang sekali, foto-foto, nyobain udah. Kita pengen dapat customer yang bisa tiap hari nongkrong di sini. Terus kita main community stand up comedy, komunitas ya hobi lah ya, motor, mobil, sepeda, lari. Kita pengen bisa nge-guide semua industri yang ada. Oke, terus sekarang ini kok kasih tips buat orang yang baru mau bikin. Ngejarnya apa dulu sih? Ngejarnya mungkin gini ya, kalau baru mau bikin coffee shop, kita mesti tahu kita mau ke arah mana dulu. Itu dari awal udah harus tahu. Ada orang yang yaudah jalanin dulu aja, nanti baru dipikirin. Tapi kalau gua tuh tipenya lebih ke, lu lihat dulu 10 tahun ke depan bisnis lu mau kayak gimana. Jadi mesti tentuin dulu end goalnya itu kayak gimana. Tapi kalau sekarang lu mulai dari nol lagi? Kalau dari nol jujur gak berani. Gue sekarang jujur jackpot ketemu partner-partner gue sekarang. Kalau nggak sama partner-partner gue yang sekarang mungkin gak berani sih gue ngejalanin kopi. Tapi memang tadi ya penting banget kenapa nentuin end goal itu, harus ada sweet spotnya. Nah asalkan kita nemuin sweet spot itu, mungkin end goal gue tadi orang bisa setiap hari ke coffee shop gue bisa tercapai. Simple sih. Make sure jangan demi harga kita jadi tinggalin quality. Terus kita nggak boleh ninggalin juga human. Kita invest gede-gedean di human capital juga. Jadi itu wrap up kok semuanya. Satu gini, kalau sekarang baru bikin coffee shop, Kododo aja nggak berani. Jadi dari pemain yang udah lama. Tapi kalau maksa harus mau, tipsnya adalah make sure dulu end goalnya itu satu. Karena kalau nggak nentuin end goal, kita mau gerak kemanapun pasti nyasar. Yang kedua, find the right partner. Yang ketiga, tetap mikirin human capital tadi ya. Karena kita mau punya produk sebagus apapun, kalau human yang nggak bener, itu nggak akan gede bisnisnya. itu aja. Terima kasih. Siap, thank you Tan.